حضرة المكرمين والأعزاء جميع مشايخنا ومعلمينا dan khusus yang sama kita muliakan segenap para habaib, para tuan-tuan guru, para guru-guru kita, dan mudahan kita angkat tangan kita berdoa wa nafa'na bi ulumi fid dunya wal akhirah. Dan beliau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ilmunya, barakah daripada ilmunya untuk kita membimbing hingga ikut di dalam benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sekalian hadirin jamaah taklim Majelis Ribul Miskin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maksud Al-Fakir hadir di dalam majelis taklim ini adalah pengen bertabaruk sebagaimana kalau Imam Syafi'i, apabila kita sakit hati kita, sakit badan kita, kita bertawasul dengan majelis ilmu. Tawasulnya kita dengan majelis ilmu. Wa insya Allah akan Allah gugurkan penyakit hati kita yang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Taala. Jadi guru kita Ustaz Hidayatullah juga mendoakan mudah-mudahan dengan barakahnya perkumpulan ini segera diangkat penyakit corona dan kita bisa taklim dengan tenang. Nama hasilul hadirin rahimakumullah. Ya sebenarnya anak sendiri datang ke sini nggak pengen buat berdiri juga gitu memberikan ilmu, karena ada yang lebih pantas lagi daripada guru-guru yang ada di sini. Cuman anak sami'na wa ta'na dengan guru kami sedikit saja bahwasannya karena al-a'zamul mu'jizat ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya al-Qur'anul Karim. A'zamul mu'jizat adalah sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Sayyidatina Aisyah, apakah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Su'ila al-haq wa qala laha akhlaqur rasul wa hiya al-Qur'anul Karim. Mukjizat terbesar sehingga Al-Quranul Karim akan Allah jaga ila yaumil qiyamah. Dan ini mukjizat terbesar dari semua mukjizat yang dipegang oleh para nabi-nabi. Jadi guru kita menyebutkan ada al-fariqul adad, di luar kebiasaan. Mukjizat ini tidak bisa kita beribadah. Pangkat kenabian tidak bisa kita beribadah. Bahkan sholat 50 waktu saja untuk kita menjadi nabi nggak bisa, untuk menjadi rasul juga nggak bisa. Dan semua mukjizat yang Allah turunkan untuk para nabi-nabi dan para rasul-rasul adalah min qadratillah. Tadi guru kita sudah membacakan ayat juga di dalam mukadimahnya, segala sesuatu Allah tentukan kadar dan ketentuannya. Begitu pula dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada beliau irhas sebelum beliau diangkat jadi nabi. Padahal irhasnya beliau adalah sebelum diangkat jadi nabi, batu kerikil saja sudah bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu irhas yang belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka hadirin, kebetulan ini guru kita membuka pelajaran tentang ilmu kalam atau usuluddin atau ilmu tauhid. Saya pengen tanya, malaikat itu diciptakan dengan nafsu atau tidak? Tidak. Malaikat itu berjenis perempuan atau laki-laki? Tidak kedua-dua, tidak kedua-duanya. Saya pengen tanya, karena Al-Mustafa Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW, ingat gak ketika beliau berdakwah ke negeri Taif? Lantas beliau dilempari batu. Nah, dalam Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam yaqul, ya Rasulullah, aku timpakan bukit ini agar mereka beriman kepada engkau. Coba mafhum mukolahnya bagaimana? Malaikat kok bisa punya nafsu? Padahal malaikat diciptakan tidak punya nafsu. Masyaallah hadirin, di sini kita ingin memberikan pelajaran berharga. Malaikat saja yang tidak punya nafsu, tapi ketika Al-Mustafa Maulana Muhammad SAW beliau dicemooh oleh kaum Taif, beliau mati. Lalu bagaimana kita yang diciptakan dengan hawa nafsu tapi kita melampaui, yaitu melebihi
syaitan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid, menumbuhkan keagungan yang besar kepada kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian, satu poin penting sebelum saya selesaikan daripada pembahasan ini, karena memang saya bukan ahli ceramah seperti guru kita. Itu saya lebih senang buka kitab, kita belajar begini karena akan lebih membekas. Jadi nahar kita benar-benar terbuka. Masya Allah, ternyata benar malaikat yang tidak diciptakan hawa nafsu saja bisa marah kalau Nabi Muhammad SAW dihinakan atau dicemooh. Nah, taklim-taklim seperti inilah yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Bisa digali tentang irhas, tentang mu'jizat, tentang khariqul ada, tentang ma'unah, tentang karamah. Sebab al-a'zamul karamah, sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya karamah, al-istiqamah. Fa inna istiqamah khairun laka min alfi ibad. Istiqamah itu lebih bagus dari 1000 ibadah. Antum duduk di sini dengarkan guru, hati yang bersih, ambil pulpen, catat, amalkan. Itu lebih bagus dari karamah-karamah yang nampak atau muncul. Kalau karamah yang nampak itu, kata Imam Abdul Hasan As-Sadzili, dapat. Yang lebih rumit itu, yang lebih susah, bangun subuh sholat berjamaah. Begitu. Kalau antum mau lihat karamah yang nyata adalah bangun sholat subuh berjamaah, wa isya berjamaah, wa zuhur mungkin ada kesibukan lainnya. Tetapi itulah al-a'zamul karamah. Berarti apa? Ajaran guru-guru membekas. Hadis-hadis yang Nabi Mustafa Muhammad SAW ajarkan, antum amalkan. Hakata dimakna karamah. Ma'asyiral hadirin sekalian, para guru, al-fakir minta maaf, minta redoknya, karena memang hal ini penting disampaikan untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Mustafa Maulana Muhammad SAW. Penting kita mempelajari daripada risalah tauhid tentang ilahiyah, tentang samawat, tentang nubuat, apa itu sifat jaiz, mustahil, wajib dan sebagainya, sebagai bekal kita untuk mendidik jalan agar agama yang kita pegang ini adalah agama yang dinul haq wal yaqin wa ridha wa taslim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa sallam.